Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Bapak harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 5 subtema 2. Kita lihat gambar tadi ya, bisa kita lihat gambar tadi tentang anak-anak yang sedang membaca buku di perpustakaan. Ya, mereka sedang belajar bersama-sama dengan cara membaca buku di perpustakaan, menambah ilmu ya, menambah wawasan mereka dengan cara membaca buku di perpustakaan. Nah, apa yang kalian ingin ketahui dari gambar di atas? Coba buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar itu. Misalnya, contoh, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini contoh pertanyaan salah satunya ya. Bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nanti kalian coba ya dari gambar tadi apa yang paling kalian ingin ketahui, buatlah pertanyaannya di sini, lalu kalian buat jawabannya di sini. Ya, misalnya kalian membuat bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan, lalu kalian tulis jawabannya. Cara meminjam buku di perpustakaan adalah dengan cara meminjam buku langsung kepada petugas yang menjaga perpustakaan atau ibu perpustakaan ya, dengan cara biasanya mengisi lembar peminjaman. Nah, misalnya itu contoh pertanyaannya. Nah, nanti kalian buat sendiri pertanyaannya, lalu kalian buat sendiri juga jawaban dari pertanyaan itu. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering memberikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, di sini teks bacaan tentang Lani yang sangat bahagia ataupun sangat senang dalam memelihara hewan peliharaannya. Ya, dia memelihara ayam dan kelinci. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita lihat ya, Lani selalu rutin memberikan makanan untuk ayam dan kelincinya. Ya, selain memberi makan, dia juga rutin membersihkan kandangnya ya. Dan ayahnya juga sering memberikan buku-buku ya tentang hewan peliharaan ya, baik itu buku tentang bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memberi makannya dan lain sebagainya. Selain gemar memelihara hewan ya, Lani juga sering membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, Lani juga sering ya membaca buku di perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Ceritakan pengalaman kalian, ya, pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Nah, pada kolom tegak bersambung di sini, kalian tulis pengalaman kalian ya pada saat mematuhi tata tertib di sekolah ataupun di perpustakaan ya. Tata tertib di perpustakaan. Yang pertama apa? Tidak boleh ribut pada saat berada di perpustakaan ya. Lalu tidak boleh merobek ataupun merusak buku yang sudah ada. Yang ketiga apa misalnya? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang membaca. Tidak boleh bermain di dalam perpustakaan. Itu adalah contoh-contoh tata tertib yang ada di perpustakaan. Nah, kalian coba buat cerita tentang pengalaman kalian saat membaca buku di perpustakaan dan mematuhi tata tertib yang ada di perpustakaan sekolah. Kalian tuliskan ya pada kolom yang sudah ada ini atau ditulis dengan huruf tegak bersambung. Misalnya kalian belum pernah ataupun karena selama pandemi kita belajarnya di rumah, dan mungkin kalian ada yang belum pernah membaca buku di perpustakaan. Tapi pasti kalian sudah pernah membaca buku atau pergi berkunjung ke perpustakaan daerah. Nah, kalian masih ingat tentunya bukan? Nah, jika masih ingat, coba kalian tuliskan pengalaman kalian pada saat berkunjung atau membaca buku di perpustakaan daerah itu. Tuliskan pengalamannya di kolomnya ini yang sudah tersedia, lalu tuliskan dengan huruf tegak bersambung.
Sekarang bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Nah, ya. Jadi ini adalah kalimat tentang motivasi atau penanaman diri ya. Jadi ini harus kita ingat selalu ya di dalam diri kita bahwa aku anak yang mentaati peraturan di sekolah. Tanamkan ini dalam diri kalian supaya kalian terbiasa untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, ya, jadi pada pagi hari ini, Lani mendapat tugas untuk bercerita di depan kelas. Tetapi ada temannya yaitu Udin dan Beni yang mengobrol pada saat Lani sedang bercerita di depan kelas. Lalu Siti dan Dayu sebagai teman yang baik, dia mengingatkan kepada Udin dan Beni supaya memperhatikan teman yang sedang bercerita di depan kelas. Ya, karena itu adalah salah satu cara untuk menghormati atau menghargai orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Nah, pada bacaan yang sudah Bapak bacakan tadi ada beberapa nama orang. Siapa sajakah nama tokoh yang ada di dalam cerita di atas? Nah, tulislah namanya di kolom yang sudah tersedia ini. Nah, ingat, selain digunakan di awal kalimat nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi ingat penggunaan huruf kapitalnya di depan nama orang. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada ya teks bacaan, ya di situ ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, jika ada, coba kalian lingkari pada katanya. Yang B, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat kalian atau kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contohnya. Misalnya di sini contohnya kalimat yang masih acak, membaca, Susi, cerita, buku. Nah, sudah pada saat disusun, sehingga terbentuklah kalimat Susi membaca buku cerita. Nah, ingat, nama orang itu di depannya ditulis dengan huruf kapital ataupun huruf besar. Dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ya, di sini ada 5 kalimat yang masih acak. Kalian tulis dengan huruf tegak bersambung. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Perhatikan gerak anak dalam gambar. Nah, apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dalam hitungan 8 kali atau kali 8 ya. Nah, di sini jika kita perhatikan, dia berlari di tempat tanpa berpindah tempat. Ya, kakinya diangkat ya sedikit saja, tidak sampai rata dengan pinggangnya, ya, diangkat sedikit, dihitung dia sampai hitungan 8 kali. Lalu gambar kedua, perhatikan gerakan anak pada gambar ini. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar yang terangkat itu? Lakukanlah gerakan ini dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali juga, ya. Nah, di sini kita lihat dia tidak berpindah tempat. Kalau gambar yang pertama, lututnya diangkat sedikit. Nah, untuk gambar yang kedua, lututnya itu diangkat sejajar dengan pinggangnya. Ya, diangkat lumayan tinggi dikali 8. Kalian coba praktekkan di rumah. Lalu pada gambar ini ya, kita lihat gambar yang ketiga, dia berlari berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, misalnya pada garis start menuju garis finish.
Nah, jika kalian bisa, coba praktekkan ini boleh di rumah atau di halaman rumah, tapi jangan di pinggir jalan yang berbahaya ya. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita lihat anak berpindah tempat melakukan gerakan zigzag dari atas ke bawah ya. Kita lihat di sini dari satu tempat ke tempat lain berpindah tempat ya. Nah, coba kalian lakukan ya gerakan zigzag pada gambar ini dengan hitungan 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah kalian menemukan kesulitan? Nah, jika kalian menemukan kesulitan, apa kesulitan kalian dalam mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, dari semua kegiatan kita, kegiatan bagian mana yang paling kalian sukai dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Dan tuliskan di kolomnya ini. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk semua tugas-tugasnya tadi dikerjakan ya tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Baiklah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga agar tidak mudah terserang penyakit. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.